Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kelas fikih Muqaddimah Hadramiyah ini setelah libur yang sedikit lama, hampir 2 bulan kita libur. Cuti sedikit lama, akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk meneruskan pengajian ini di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Begitu pula sujud sahwi, kita membaca talkhis risalah khassah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca Al-Fatihah. Faslun afdhalus salatil masnunati salatul Eid. Sekarang musannif akan menjelaskan tentang sholatul masnunah, sholat-sholat yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah berkali-kali saya jelaskan bahwasanya yang namanya sholatul masnunah ini atau yang namanya sunnah ini, dia bukan satu derajat, akan tetapi berderajat-derajat. Ada sunnah yang pahalanya besar, ada sunnah yang pahalanya kecil. Kita harus memahami yang namanya sunnah itu makulun ala tasyakuk. Begitu pula pahala dan dosa, semua itu tasyakuk. Karena itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Begitu pula ada pahala kecil, ada pahala besar. Begitu pula sunnah pun juga sama. Ada sunnah yang derajatnya tinggi, ada sunnah yang derajatnya lemah. Begitu pula sholatul masnunah. Ada sholat masnunah yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah. Afdhalus sholatil masnunah. Dan sholat sunnah yang paling afdol, yang pertama adalah sholatul aidain. Sholat aidain, 2 id. Dan sholat idul adha lebih afdol daripada sholat idul fitri. Tolak ukur afdol atau tidak afdol itu adalah yang paling dekat ke sholat fardu. Semakin sholat sunnah itu dekat ke sholat fardu, maksudnya mirip ke sholat fardu, maka dia akan lebih afdol daripada yang tidak mempunyai kemiripan ke sholat fardu. Sholat idul adha, sholat idul fitri mirip ke sholat fardu karena disunnahkan berjamaah. Ada khutbahnya, ada imamnya. Kan mirip sholat fardu, yaitu sholat Jumat. Semakin mirip dia ke sholat fardu, semakin afdol derajat sholat tersebut. Dan antara sholat idul adha dan sholat idul fitri, sholat idul adha lebih afdol daripada sholat idul fitri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasolli. Allah mengatakan fasolli, sholatlah idul adha. Sedangkan di dalam idul fitri tidak dikatakan fasolli. Akan tetapi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah hanya mengatakan di dalam sholat idul fitri, bertakbirlah. Karena itu takbir idul fitri lebih afdol daripada takbir idul adha. Akan tetapi sholat idul adha lebih afdol daripada sholat idul fitri. Dan sholat idul adha dan sholat idul fitri adalah sunnah yang paling afdol. Karena itu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan 2 sholat ini adalah wajib. Barang siapa yang tidak melakukan sholat idul fitri atau idul adha, dia berdosa. Nanti akan ada bab khusus tentang sholatul idain. Ini hanya disebutkan secara sardan saja, secara global, sholat apa saja yang afdol. Yang pertama adalah sholatul idain, idul adha, kemudian idul fitri. Dibilang di sini al-akbar fal asghar. Al-akbar fal asghar maknanya al-idul akbar. Apa itu idul akbar? Idul adha. Idul adha adalah dikatakan dia idul akbar.
Kenapa dikatakan Idul Akbar? Karena di dalam Idul Adha ada 2 id. Yang pertama, idnya kita sebagai korban, kita berkorban dalam Idul Adha. Begitu pula ada id lain yaitu Idul Hajj, ada 2. Karena dibilang Idul Akbar. Idul Fitri hanya ada 1. Ada yang Idul Asghar. So tengok, lisyibhihima bil fardi fil jamaah wa ta'yinil waqt walil khilaf fi kaunihima fardhu kifayah. Kenapa dikatakan sholatul idain ini paling afdol? Karena mirip dengan sholat fardu dari segi disyariatkannya atau disunahkannya jamaah di dalamnya, dan waktunya terbatas. Begitu pula ada khilaf yang mengatakan bahwasanya sholat idain ini fardu kifayah. Sholatul idain tsummal kusuf. Setelah sholat idain yang paling afdol adalah sholat kusuf. Kalau ada kafnya itu maknanya matahari. Setelah sholat gerhana matahari adalah sholat gerhana bulan. Kenapa? Ya karena memang matahari lebih bermanfaat daripada bulan. Bulan pun ambil sinarnya daripada matahari. Summal kusufu, summal istisqa. Kemudian setelah itu adalah sholat sunnah istisqa. Semua kusuf akan ada babnya asing sendiri-sendiri, akan ada di kitab agak akhir nanti. Summal istisqa. Begitu pula sholat istisqa akan ada babnya. Apa itu istisqa? Istisqa adalah sholat meminta hujan. Hujan. Dibilang kenapa kok istisqa ini derajatnya setelah sholat kusufen? Karena memang sholatul kusufen ini muttafaq alaihi. Semua mengatakan bahwasanya sholat kusufen itu sunnah. Begitu pula Rasul tidak pernah meninggalkan sholat kusufen ini. Kalau ada gerhana matahari, Rasul pasti sholat. Berbeza dengan sholat istisqa. Mungkin bila-bila ada kekeringan Rasul tak sholat istisqa. Tsummal witri. Kemudian setelah sholat istisqa yang paling afdol adalah sholat witir. Wa aqalluhu rakaah. Sholat witir ini Habib Qadim Asghaf mengatakan bahwasanya sholat sunnah yang paling afdol dalam 1 hari 1 malam adalah sholat witir. Adalah sholat apa? Witir. Dalam 1 hari 1 malam loh ya. Kalau dalam 1 tahun idain. Dalam 1 hari 1 malam adalah sholat witir. Maknanya Anda sholat yang paling afdol dalam 1 hari 1 malam adalah sholat witir. Karena itu jangan sampai meninggalkan sholat witir. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir ini wajib. Alhamdulillah kita ini Syafi'i. Sholatnya hanya 5 waktu. Kalau ada Abu Hanifah, Allah, sholatnya tambah sholat witir pula. 5 waktu saja sudah banyak yang tinggalkan Bu Nazmi. Kalau tambah lagi sholat witir, alamak dosa semua gitu. Summal witri. Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan autiru fa innallaha yuhibbul witra. Al witru haqqun wajibun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak wajib ala kulli muslim. Dari kata-kata wajib ini Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Apa makna wajib? Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Anda Syafi'iyah tak fahamkah makna wajib? Kenapa Anda nak takwilkan wajib itu sunnah? Tengok. Imam Syafi'i mengatakan karena ada hadis mengatakan, hadis lain ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Badui, mengatakan apa yang wajib kepada saya? Sholat 5 waktu saja. Dibilang hal alaiya ghairuha, ada yang lain kah? Yang lainnya itu tak wajib. Terus apa makna wajib dalam sholat witir ini? Wajib dalam sholat witir ini maknanya karena terlampau sunnah, terlampau dikonfirmkan sampai seperti wajib. Dan ada beberapa hadis lain yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Apa makna wajib? Karena mandi Jumat ini terlampau penting, sampai karena pentingnya sampai dikira wajib. Jadi memang biasa syariat atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan sesuatu yang sangat penting, sunnah yang sangat penting dengan kata wajib. Summal witri wa aqalluhu rakaatun. Dan minimum
witir itu berapa? Satu rakaat. Ada yang mengatakan minimum 3, tak alal mu'tamad inda Syafi'iyah minimum satu, akan tetapi Syatawi mengatakan wal mudawamah 'alaiha makruh. Terus-terusan sholat witir 1 rakaat, esok lagi 1, esoknya lagi 1, terus cuma 1 rakaat, ini maka kedekut. Bukan hanya uang, sholat pun kedekut. Afdolnya 3, aqallul kamal berapa? 3. Bahkan kalau ada orang yang bernadar, saya bernadar sholat witir, kena 3. Kena 3, tidak boleh 1, karena 1 itu makruh. 1 itu makruh. Mudawamah ala 1 itu makruh. Dan maksimum daripada witir itu berapa? 11 rakaat. Wa aktsaruhu 11. Wa waktuhu, waktu daripada sholat witir, baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri, antara sholat isya dan tulu' fajar. Jadi antara sholat isya sampai masuk waktu subuh, antara sholat isya, walaupun sholat isya ini dijamak takdim dengan maghrib. Dijamak takdim dengan maghrib. Kan kalau jamak takdim kan sholat isyanya di waktu maghrib. Setelah Anda sholat maghrib, sholat isya, walaupun di waktu maghrib Anda boleh sholat witir. Anda boleh sholat witir. Sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga sama. Jadi Anda boleh sholat tarawih di waktu maghrib, dengan catatan Anda sholat isya di waktu maghrib dengan jamak takdim. Wa waktuhu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri ay as-shadiq. Dibilang tulu'il fajri as-shadiq. Linaklil khalafi was salafi. Bilang. Oke. Wa ta'khiruhu ba'da sholatil laili aw li akhirih idza kana yastayqidu afdal. Dan mengakhirkan sholat witir itu setelah sholat malam hari. Ya kalau bila-bila orang itu nak sholat malam, paling afdol witir itu menjadi penutup daripada sholat-sholat malam. Jadi kalau ada nanti malam nak sholat malam, better witirnya tak sekarang tapi nanti malam. Iya, kalau Anda boleh bangun malam hari, tapi orang biasanya bangun itu adzan subuh. Kalau bangun adzan subuh maknanya waktu witir sudah habis. Kalau waktu witir sudah habis, better Anda witirnya sebelum tidur. Tapi kalau Anda yakin, confirm nak bangun, boleh bangun malam hari, dibilang wa ta'khiruhu ba'da sholatil lail aw li akhirihi idza kana yastayqidu afdal. Kalau Anda nak bertahajud atau sholat malam, lebih baik Anda mengakhirkan sholat witir setelah sholat malam Anda, atau sholat witir di akhir malam. Kalau yastayqid, kalau Anda bangun pada malam hari. Kalau Anda tak bangun pada malam hari, lebih baik sholat witir sebelum tidur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ditanyai mana yang lebih afdol, sholatnya witir Sayyidina Abu Bakar sebelum Sayyidina Umar sebelum tidur, atau Sayyidina Abu Bakar setelah tidur. Semuanya oke, terpulang kepada Anda. Tapi kalau Anda diberi 2 pilihan, Anda boleh dua-duanya. Lebih afdol sholat witir setelah tidur. Lebih afdol sholat witir setelah tidur. So, tengok li khabari muslimin, man khafa alla yakuma akhiral laili falyutir awwalahu, wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna sholatahu akhiral laili masyhudatun. Dibilang barang siapa yang takut tidak bangun ketika malam hari, maka berwitirlah di awal malam sebelum Anda tidur. Dan barang siapa ingin dan tamak untuk bangun di akhir malam, maka witirlah kalian di akhir malam. Karena sholat kalian di akhir malam itu masyhudah, akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dibilang wa alaihi yuhmalu itlaqu ba'dil akhbar afdoliyatu taqdimihi wa ba'duha afdoliyatu takhirihi. Dengan tafsir ini maka hadis-hadis yang mengatakan afdolnya itu sebelum tidur, afdolnya itu setelah bangun tidur ketika malam hari, tafsir. Maknanya kalau Anda boleh bangun, afdolnya akhir malam. Kalau Anda tak boleh bangun, afdolnya awal malam, sebelum Anda tidur.
Wa ta'khiruhu ba'da sholatil laili aw li akhirih idza kana yastayqidu afdal. Wa yajuzu wasluhu bi tasyahhudin aw bi tasyahhudaini fil akhiratain. Di dalam sholat witir, karena dia itu 11 rakaat maksimum, dia mempunyai dua cara. Cara yang pertama adalah cara wasl, cara yang kedua adalah cara fasl. Satunya pakai waw, satunya pakai fa. Waslun dan faslun. Apa itu wasl? Tolak ukur wasl dan fasl di sini dikatakan bahwasanya wadhabitul wasli wal fasli anna kulla ihramin jama'at fihi raqatal akhirah ma'a ma qablaha waslun wa idza fasala fi ma qablaha bi an sallama min kulli raqataini mathalan bahwa wasl. Kalau Anda takbiratul ihram, takbiratul ihram ini ketika Anda salam, rokaat yang Anda salamkan itu apakah disambung dengan rokaat sebelumnya? Kalau kadang memikirkan 3 1 salam, maknanya rokaat yang ketiga bersambung dengan rokaat yang kedua. Kadangkala witir itu 2 salam kemudian 1. Rokaat yang 1 ini tidak bersambung dengan rokaat 2. Karena rokaat yang pertama, yang 1 ini dia dengan takbirah yang asing. Lah, kalau dia itu takbirahnya asing, rokaatnya asing, dia tidak bersambung dengan rokaat yang sebelumnya, dikatakan dia itu adalah faslun. Kalau rokaat yang terakhir ini bersambung dengan rokaat yang sebelumnya dengan takbirah yang sama, dengan takbiratul ihram yang sama, dikatakan dia itu apa? Waslun. Oke. Waslun ini, yang mana rokaat terakhir bersambung dengan rokaat sebelumnya, dia mempunyai 2 kefiat. Kefiat boleh jadi Anda itu rokaat 3 rokaat dengan 1 salam, dengan 1 tahiyat akhir saja. Boleh jadi 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tapi harus tahiyat awal dan di tahiyat akhir itu 2 tasyahud. 2 tasyahud. Maknanya tahiyat awal dan tahiyat akhir 2 tasyahud di 2 rakaat yang terakhir. Karena itu kan bitasyahudin au bitasyahudaini fil akhiratain, di dalam 2 rakaat yang terakhir. Jadi Anda tidak boleh, oh saya ingin 2 tasyahud, 3 rakaat 2 tasyahud. Yang pertama rakaat pertama, yang kedua rakaat terakhir, atau yang pertama dan yang kedua saja, yang ketiga langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak boleh. Harus 2 rakaat yang terakhir baru boleh 2 tasyahud. Anda di dalam kaifiyatul wasl, Anda juga boleh cuma 1 tasyahud saja, 3 rakaat. 3 rakaat, rakaat yang ketiga ada tasyahud akhir dengan tasyahudin wahidin atau tasyahudaini fil akhirataini. So, maknanya sholat witir mempunyai 2 kaifiyah. Kaifiyatul wasl dan kaifiyatul fasl. Kaifiyatul wasl mempunyai 2 cara. Imma dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Kalau nak 2 tasyahud, kena di 2 rakaat terakhir. Tengok, 2 rakaat terakhir. Beza ya. Paham Ustaz Fatih antara wasl dan fasl. Dobit, saya ulangi lagi, dobit fasl dan wasl adalah rakaat terakhir bersambung dengan rakaat sebelumnya dengan takbirah yang sama apa tak? Kalau bersambung dengan rakaat yang sebelumnya dengan takbirah yang sama, dikatakan dia kaifiyah wasl. Kalau dia hanya rakaat asing, 1 rakaat dengan takbirah yang asing, tidak bersambung dengan rakaat sebelumnya dengan 1 takbirah, dikatakan dia kaifiyatul fasl. Mana yang lebih afdol, fasl atau wasl? Yang lebih afdol adalah fasl. 2-1 lebih afdol daripada 3. Kenapa? Karena 2-1 ini ada ahadits sahihah yang waroda bahwasanya Rasul itu menggunakan kaifiyatul fasl. Begitu pula di dalam kaifiyatul wasl ini gerakannya lebih banyak. Ada 2 takbirah, ada 2 salam. Lebih baik daripada yang cuma ada 1 takbirah dan 1 salam. Yang semakin banyak gerakannya, fadilahnya semakin banyak. Wa yajuzu wasluhu bi tasyahudin aw tasyahudaini fil akhirataini. Wa idza autara bi salatin. Nah, kalau Anda berwitir dengan 3 rakaat, yaqra'u fil ula, maka disunahkan
Anda ini membaca di rakaat yang pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Guru saya itu pasti kalau ada orang tak fokus katanya, orang itu kalau tak fokus baca Al-Kafirun tak selesai-selesai katanya. Ya ayyuhal kafirun. Putar-putar, pusing-pusing terus ya. Pusing-pusing tak selesai-selesai. Wa fi tsaniyah al-kafirun wa fi tsalisah al-mu'awwidat. Mu'awwidat ini adalah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Yakni al-ikhlas wal mu'awwidatain. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu semua adalah dibilang al-mu'awwidat. Al-mu'awwidat. Begitu pula disunahkan setelah sholat witir itu Anda membaca doa Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Biasanya subuh, Quddus, Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa yaqra'u fil ula suratal a'la wa fi tsaniyati al-kafirun wa fi tsalisati al-mu'awwidah. Tsumma yatlul witra fil fadilati raq'ata al-fajr. Kemudian setelah sholat witir, sholat sunnah yang afdol setelah sholat witir adalah sholat fajr. Sholat fajr ini dengan kata lain sholat qobliyatus subuh sama. Raq'at al-fajr, sholat sunnah fajr, sholat qobliyatus subuh sama. Terus kenapa kalau sholat qobliyatus subuh ini dikatakan sholat raq'at al-fajr? Karena sholat diantara semua qobliyah dan ba'diyah ini yang paling afdol adalah qobliyatus subuh. Karena dia paling afdol, dia mempunyai nama yang asing, yaitu sholat sunnah fajar. Yang lainnya kan ada 10. Ada 10 sholat rawatib itu, sholat sunnah rawatib itu mu'akkadah. 2 rakaat qobliyatul fajar, qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, ba'diyatul maghrib dan ba'diyatul isya. 4 ini qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya derajatnya sama. Dalam afdholiyah derajatnya sama. Tapi qobliyatul subuh ini berbeza level. Memang qobliyatul subuh ini yang paling susah untuk dilakukan di antara semuanya ya. Karena orang ngantuk, orang nggak tidur, orang nggak macam-macam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadilahnya adalah seperti Anda mempunyai dunia serta isinya dan Anda mensedekahkannya. Itu adalah faedah 2 sholat qobliyatus subuh. Karena itu dia lebih afdol daripada sholat rawatib yang lain. Coba tengok. Summa yatlul witra fil fadilati raq'ata al-fajr, raq'ata al-fajr. Summa raq'atani qabla dzuhur awil jum'ah wa raq'atani ba'dahuma. Coba tengok. Kemudian setelah qobliyatus subuh, setelah qobliyatus subuh yang afdol setelahnya adalah 2 rakaat sebelum duhur atau 2 rakaat sebelum Jum'ah. Dan kata-katanya dan bukan tuma. Wa raq'atani ba'dahuma, dan 2 rakaat setelah Jumat atau setelah duhur. Sama maknanya, setelah duhur dan sebelum duhur, setelah Jumat atau sebelum Jumat derajatnya sama, tidak berbeza. Karena itu digunakan kata-kata wow, tidak digunakan kata-kata apa? Summa. Kalau summa litatib kan. Lah kalau wow kan limutlaqil jama' dia. Maknanya antara sebelum dan sesudah wow tidak ada beza. Tapi summa berbeza. Sebelum summa lebih awal daripada setelah summa. Wa raq'atani ba'dal maghrib. Begitu pula 2 rakaat setelah maghrib. Wa ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. 4 rawatib ini dikatakan rawatib al-muakkadah. Plus 5 yaitu dengan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah duhur, sebelum duhur, setelah maghrib dan setelah isya. 10 rakaat ini dikatakan rawatib al-muakkadah. Nanti ada lagi 12 atau 14 rawatib ghairu muakkadah. Dan di sini dikatakan tengok wa yadkhulu waktu ratibah muakkadatan wa ghairuha al-qabliyah bidukhuli waqtil farad. Harus diketahui bahwasanya
rawatib qobliyah itu masuk bersamaan dengan masuknya waktu sholat fardu. Maknanya rawatib qobliyah duhur masuk dengan masuknya waktu duhur, masuk dengan masuknya waktu duhur. Oke. Walau majmu'an jam'at takdim, walaupun dia itu majmu', wa yajuzu ta'khiruha, dan diperbolehkan untuk takhir. Maknanya Anda boleh sholat qobliyah duhur setelah sholat duhur. Silahkan, tak apa-apa. Wa in kanat ba'diyatan lam yadkhul waqtuha illa bi fi'lil fardi fala tajuzu sholatuha qablahu walau qada'an. Adapun sholat ba'diyah, maka dia belum masuk waktunya kecuali Anda sudah sholat fardu. Walaupun sudah masuk waktu duhur, tapi kalau Anda belum sholat duhur, Anda tidak boleh sholat ba'diyatut duhur, tapi Anda boleh sholat qobliyatut duhur. Karena itu ada sebuah teka-teki, sholat belum masuk waktunya sudah keluar. Ba'diyah, kalau Anda meninggalkan sholat duhur, Anda tak sholat duhur waktu asar, Anda tidak boleh ba'diyah duhur. Karena ba'diyah duhur adalah ketika waktu duhur dan masuk waktunya setelah Anda sholat duhur. Kalau Anda sholat duhur di selain waktu duhur, maka Anda tidak boleh sholat ba'diyah adaan. Qada'an boleh, adaan tidak boleh. Karena itu sholat ba'diyah belum masuk waktunya sudah keluar. Kok belum masuk tapi sudah keluar? Karena itu dibilang teka-teki ini. Apa sholat yang waktunya belum masuk tapi sudah keluar? Ya ini sholat ba'diyah, bukan hanya duhur, ba'diyah apapun. Sholat ba'diyah, kalau Anda tidak sholat fardu pada waktunya. Oh, saya nak sholat ba'diyah tuh maghrib, tapi Anda tertidur bangun-bangun isya, Anda tidak boleh sholat ba'diyah. Maknanya sholat ba'diyah itu ketika keluar waktu maghrib sudah keluar. So, sholat rawatib masuk waktunya sama dengan masuk waktu sholat fardu. Qobliyatul duhur sama dengan masuk waktu duhur. Keluarnya sama dengan keluarnya waktu duhur. Maknanya ba'diyatul duhur masuk dengan sholat, dengan setelah Anda sholat duhur, dan keluar dengan keluarnya waktu duhur. Qobliyah duhur waktunya sama dengan masuk waktu duhur. So. Siapa? Sila. Qobliyah duhur sama waktunya. Ahlan wa sahlan Ustaz Alang. Fadal. Qobliyah duhur masuk waktu dengan masuk waktunya duhur. Ba'diyah duhur masuk waktu setelah Anda sholat duhur. Tapi dua-duanya keluar waktunya dengan keluarnya waktu duhur. So, tengok. Masuk qobliyah dulu baru ba'diyah. Tapi keluarnya sama. Karena itu sholat di dalam Sahih Zubat mengatakan wa yakhrujun nau'ani jam'an bin qidha ma waqta tasyar'u bima qad furida. Bahwasanya dua sholat ini keluar waktunya dengan keluar sholatnya. Maknanya qobliyah dan ba'diyah maghrib keluar dengan keluarnya waktu maghrib. Qobliyah dan ba'diyah isya keluar dengan keluarnya waktu isya. Masuknya qobliyah dahulu, kemudian baru ba'diyah, tapi keluarnya bersama-sama. Oke. Jadi, setelah sholat ba'diyah, setelah sholat rawatib muakkadah, setelahnya yang paling afdol adalah sholat tarawih. So, maknanya sholat tarawih itu orang Ramadan sholat tarawih rajin, tapi sholat ba'diyah tiada. Bodoh. Kenapa sholat ba'diyah muakkadah itu lebih afdol daripada sholat tarawih? Fahiyya fil fadli ba'da ma dzukir wa in fu'ilat jama'atan li muwadhabati sallallahu alaihi wasallam ala rawatib aktsar minha. So, kenapa sholat tarawih ini kan kaidahnya itu biasanya yang lebih dekat ke sholat fardu dia lebih afdol.
Maknanya yang lebih mirip ke sholat fardu, dia lebih afdol daripada yang tak terlampau mirip. Kemiripan sholat sunnah ke sholat fardu diambil daripada beberapa hal. Di antaranya adalah disunahkannya jamaah. Tapi kenapa sholat tarawih yang disunahkan jamaah tidak bisa melewati sholat rawatib yang tidak disunahkan berjamaah? Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih konsisten, lebih banyak melakukan sholat rawatib daripada sholat tarawih. Dan sholat rawatib waktunya lebih dekat ke sholat fardu. Kan qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu. Dibilang walisyarofir rawatib bisyarafi matbu'iha. Karena rawatib ini adalah pengikut, penampal fardu. Karena dia itu tabi untuk sholat fardu, maka dia menjadi bagus, dia menjadi mulia karena mulianya sholat fardu. Sedangkan sholat tarawih adalah sholat yang asing. Sholat yang asing. Selama dia sholat asing, dia tak ikut siapa-siapa. Kalau dia tak ikut siapa-siapa, dia tak sekuat yang mengikuti sholat fardu. Summat tarawih wahiyya isruna rakaat, 20 rakaat. Dibilang hadis yang mengatakan 20 rakaat ini dhaif. Akan tetapi dikuatkan oleh ijma' sahabat. Sahabat sepakat bahwasanya tarawih itu berapa? 20 rakaat, kecuali di Madinah. Di Madinah berapa? 36. Kenapa? Karena mereka nak berlomba-lomba. Mereka tak terima orang Mekah lebih mulia daripada mereka. Kan sholat Masjidil Haram kan 100.000, Masjid Nabawi kan 1.000. Maknanya orang Mekah lebih pahalanya lebih banyak daripada kita. Oke lah, kalau mereka pahalanya banyak, kita kuantiti sholatnya harus lebih banyak. Mereka 20, kita berapa? 36. Alamak, kita masih tetap begaduh 8 apa 20. Betul apa tidak? 8 saja, Beb. Allah, saya sholat di masjid samping ini 20 rakaat. Setelah 8 macam tenos hilang semua. Tinggal satu saf saja. Benar, tinggal satu saf. Mana-mana tempat sama. Mana-mana tempat sama. Lama saya bilang, mana itu orang-orang Madinah yang berlomba? Kami tak nak 20, nak 36. Di sini kalau imam 20, imam 8 saja. Kita sudah confirm masuk surga imam. Tayah 20, nanti kita dapat firdosil a'la pula. Alamak. Dunia akhir zaman saya bilang. Saya terkejut setelah 8 semua pergi semua hilang. Alamak, tak hanya di Avengers, di sini pun ada macam banget. Tumat tarawih wahiyya isruna rakaat, 20 rakaat. Yusallimu min kullin raka'ataini. Yusallimu min kulli raka'ataini, dan harus di dalam sholat tarawih itu salamnya setiap 2 rakaat. So beberapa masjid ada salam setiap 4, itu salah. Tarawihnya tak sah. Pernah tengok Ustaz? Saya ada beberapa masjid, saya sholat tarawih 4 rakaat. Dulu saya masih kecil, tak tahu. Setelah saya baca fikih, alamak, dulu ternyata sholat tarawih saya tak sah. Karena imamnya sholat salam setiap 4 rakaat, tidak boleh, harus 2 rakaat salam. Kenapa? Karena sholat tarawih ini macam sholat fardu. Karena dia disunahkan untuk berjamaah. Selama dia macam sholat fardu, maka hukum sholat fardu itu ada, tidak boleh dirubah dari apa yang sudah ada. Karena dari zaman dahulu sholat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Anda nak rubah tak boleh. Kenapa? Karena ini mirip sholat fardu. Macam Anda tidak boleh rubah sholat duhur 4 rakaat, Anda rubah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sama. Sholat tarawih Anda tak boleh rubah. Karena sama-sama, ini namanya qiyas syabah. Ketika kemiripan sama, hukumnya sama. Tengok. Wa yusallimu fit tarawih hatman. Hatman ini wajiban. Min kulli raka'ataini li shibhiha bil fardi fi thalabil jamaah. Karena sholat tarawih itu sama dengan sholat fardu di dalam tolabul jamaah. Fala tughayyaru amma warad, maka tidak boleh dirubah dari apa yang sudah ada sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
falau ahrama bi aktsara min rakaataini amidan aliman lam tanakin. Oh, saya nak sholat taraweh langsung 20 rakaat dengan satu salam, lam tanakin sholat taraweh. Akan dihitung naflul mutlak, tapi sholat taraweh tak. Wa illa in aqadat naflan mutlakon. Kalau Anda sholat taraweh langsung 20 rakaat amidan aliman, sengaja dan Anda tahu itu tak sah tapi Anda tetap buat, sholat Anda tak sah dan Anda berdosa. Tapi kalau Anda tidak tahu setelah Assalamualaikum warahmatullahi saat alang datang, tak boleh buat macam itu. Sholat taraweh itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang 20 rakaat tadi itu dihitung apa? Naflan mutlakon. Tidak dihitung sholat tarawih. Dibilang walau iktasara ala ba'dil isyrin sahha wa usiba alaihi salatut tarawih khilafan li ba'dihim kama marah. Kalau Anda tak sholat 20 rakaat, hanya sholat 8, 10, 12, dibilang Anda mendapat pahala tarawih tapi tidak sempurna. Khilafan li ba'dihim, sebagian sholat tarawih kena 20. Di bawah 20 bukan tarawih namanya. Dikatakan sholat sunnah mutlak. Karena itu kalau 8 ada pendapat kuat mengatakan itu bukan sholat tarawih, tapi sholat sunnah mutlak. Dan banyak tak yang sholat 8 itu. Alamak, di Indonesia ada 20 rakaat, tapi macam 8 rakaat, laju sangat. Begitu pula kenapa dinamakan tarawih? Dibilang wasumiyat kullu arba' tarwihah li'annahum kanu yatarawwahuna ay yastarihuna akibat. Dikatakan ini adalah sholat tarawih karena para orang yang sholat tarawih, para sahabat dahulu setelah 4 rakaat itu rehat dulu mungkin 5 menit, 3 menit baru sholat balik. 4 rakaat rehat kah? Sahabat itu lemah tak 4 rakaat tapi bacanya panjang, tak macam mantan. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Panjang sikit saja komplain. Imam, qul huwa aja katanya. Qul huwa aja. Alamak. Wa waqtuha bainal isya'i wal fajr. Dan waktu sholat tarawih antara sholat isya antara waktu isya. So tengok ya. Bainal isya bukan waktu isya tapi sholatul isya. Jadi sholat tarawih itu setelah sholat isya. Karena itu kalau ada orang sholat isya di waktu maghrib jamak takdim, setelahnya dia boleh direct sholat tarawih. Maknanya Anda boleh sholat tarawih di waktu maghrib, tapi setelah sholat isya. So tengok, yakni bainal isya'i ay baina sholatil isya'i wal fajri, bukan sholatil fajri tapi waktul fajri ay tulu'il fajri shodiq. Maknanya waktu sholat tarawih itu setelah Anda sholat isya sampai keluar waktu isya, bukan keluar waktu fajr, masuk waktu fajr. Karena keluar waktu fajr itu maknanya tulu'us syams. Tak ya sampai tulu'us syams, tapi sampai tulu'ul fajr saja. Sampai tulu'ul fajr saja. Wa waqtuha bainal isya'i wal fajr. Kan tuh kan Suf tengok di syarahnya. Wa waqtuha baina fi'lil isya. Bukan waktul isya tapi fi'lil. Ay sholatil isya. Walau muqaddamatan fil jam'i wa tulu'il fajri as-shadiq kal witir. Waktunya witir dan waktunya tarawih itu sama. Dan para ulama terdahulu itu sholat tarawihnya itu akhir-akhir malam. Akhir-akhir malam. Kemudian semakin hari orang ini semakin malas. Malam nak tidur, malam nak ini. Akhirnya mereka sholat tarawih ini awal-awal isya. Setelah sholat isya direct sholat tarawih. Dibilang di sini wa fi'luha akibal isya awwalal waqt min bid'il usalah. Min bid'il usalah. Dibilang sholat tarawih awal-awal waktu, maksudnya setelah sholat isya direct sholat tarawih,
min bid'il kusala. Ini bid'ah, ini bid'ah. Maknanya adalah sesuatu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang malas. Kita pemalas semua. Nak bangun malam malas, sudah nak tidur saja kita. Sholat taraweh, cepat-cepat sholat taraweh. Betul langsung tidur. Kita macam-macam itu kan. Di Tarim tak macam itu. Di Tarim itu taraweh itu bila-bila boleh. Jadi setiap masjid itu ada timingnya masing-masing. Masjid ini pukul 9, masjid ini pukul 9.30, masjid ini pukul 10, masjid ini pukul 8.30. Tapi masjid yang paling ramai yang sholat taraweh setelah isya direct. Wih, ramai sangat itu setelah isya direct. Nah, kalau saya biasanya sholatnya itu pukul 10. Pukul 10 nanti ada masjid dekatnya kampus. Pukul 10 atau pukul 10.30, pukul 9.30 sholat taraweh. Yakni tak terlampau awal, tak terlampau akhir. Ada lagi, kalau saya terlambat biasanya, tak boleh mungkin penat atau apa, sholat taraweh malam pukul 2 malam. Itu biasanya dengan abangnya Habib Umar di Masjid Jami' Tarim. Atau kalau orang-orang senangnya sholat taraweh jamnya di masjid paling tua se-Tarim, namanya Masjid Ba'alawi. Itu pukul 11 malam. Pukul 11 malam itu yang paling ramai. Yang paling ramai di demnya Masjid Ba'alawi. Jadi Anda nak sholat taraweh terpulang kepada Anda. Di negara kita, Indonesia, Malaysia, tak ada macam itu. Sholat taraweh semuanya selepas isya. Anda tak sholat taraweh selepas isya, kena sholat di rumah sendiri dengan istri dan anak. Karena itu memang dipaksa untuk sholat taraweh awal waktu. Bid'il kusala. Min bid'il kusala. Macam kat Mekah sama. Saya tak tahu Mekah bila. Tarawih itu lepas isyak kan, tapi dia lama sikit. Lama sikit. Dia tak, Memang tak terus. saya bilang isya Mekah ini berbeza sedikit ya, karena memang apa ya, tempatnya orang bermacam-macam memang. Kalau mungkin tengah malam orang pening atau apa, susah. Kalau Mekah memang susah dia. Mekah memang susah. Kemudian takyah afdol di Mekah. Anda sholat di masjid Masjid Haram sudah 100 ribu, nak buat apa lagi sudah. Sudah banyak. Ada orang habis haji, ayo sholat subuh. Saya tak nak sholat subuh. Kenapa? Saya sudah sholat subuh di Mekah katanya. 100.000 kali setelah terlampau banyak. Tak boleh. Tak boleh. Sumat duha, kemudian setelah sholat tarawih, yang setelah sholat tarawih adalah sholat duha. Sholat duha itu minimum 2, maksimum 12. Itu indah Ibn Hajar. Indah Romli maksimumnya 8. Tapi 8 lebih afdol daripada 12. Bil ittifaq indah Ibn Hajar wa Romli. Ini adalah istithna. Biasanya yang banyak kan lebih afdol, kecuali duha ini. Duha ini yang 8 lebih afdol daripada 12. Sholat duha tak macam sholat taraweh. Anda boleh rubah-rubah. Anda boleh 2 salam, 4 salam, 6 salam, 8 salam, semuanya oke. Kenapa? Karena level kemiripannya duha dengan sholat fardu tidak terlampau banyak. Selama kemiripannya tidak terlampau banyak, maka Anda rubah-rubah masih boleh. Berbeda dengan taraweh, level kemiripan taraweh dengan fardu ini terlampau banyak. Ketika banyak, maka dia tidak boleh dirubah-rubah macam sholat fardu. Seperti Anda tidak boleh sholat duhur dari 4 rakaat Anda rubah 22. Sholat taraweh pun tidak boleh Anda rubah dari 22 ke 44 atau 88 rakaat, atau mungkin 68, 64, tidak boleh. Duha boleh, boleh. Dibilang Sumayatut tarawih ad-duha li masyru'iyyatil jamaah fi tarawih dunaha. Kenapa sholat duha itu derajatnya di bawah tarawih? Karena di dalam tarawih disyariatkan jamaah.
Berbeza dengan sholat duha. Kenapa ya? Karena ketika dimasukkan jamaah, dia akan lebih mirip ke sholat fardu. Semakin mirip ke sholat fardu, derajatnya semakin tinggi. Summat duha rok'atani ila samanin wa yusallimu min kulli rok'ataini. Dan salam setiap 2 rakaat nadban, sunnah saja. Berbeza dengan tarawih. Tarawih itu salam setiap 2 rakaat wajib. Duha salam setiap 2 rakaat apa? Sunnah. Sudah saya katakan 8 ini menurut Imam Romli. Menurut Ibn Hajar berapa? 12. Akan tetapi 8 lebih afdol daripada 12 di dalam masalah ini. Bila masuk waktu duha, ba'da irtifa'i syamsi ilal istiwa. Setelah irtifa'i syams, setelah matahari itu setelah keluar waktu subuh, tak direct, tunggu sampai matahari itu naik 1 gala atau 1 tombak biasanya. Baru setelah naik 1 gala masuk waktu duha. Ba'da irtifa'i syamsi ilal istiwa, sampai istiwa. Istiwa itu adalah ketika matahari tepat di atas kepala. Mudahnya waktu duha itu mulai daripada matahari 1 gala. Di sini syuruk pukul berapa sih waktu subuh keluar? 7 berapa? 7 syuruk. 7 menit dah syuruk hari ini. Berarti 7 menit 7. Pukul 7 lebih 7 menit sudah syuruk. Kira-kira 15 menit atau 20 menit setelah syuruk. Hitung saja 7,5. 7,5 pada saat ini sudah masuk waktu duha. Sampai bila? Sampai masuk waktu zuhur. Sekarang Anda masih boleh sholat duha. Ba'da irtifa'i syamsi ilal istiwa. Istiwa itu adalah tepat matahari di atas kepala. Itu cuma sekejap saja, 3 atau 4 second saja. Setelah itu langsung zawal. Zawal itu masuk waktu zuhur. Wa ta'khiruha ila ruba'in nahari afdal. Begitu pula mengakhirkan sholat duha itu ke 1/4 siang itu lebih afdal. Siang Anda bagi menjadi 4, mulai dari syuruk sampai duhur. Ada duhur sekarang pukul 1:30 ya. 1:30. Nah, hitung saja pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam setengah. Anda bagi 4. 6 jam Anda bagi 4. Maknanya kira-kira berapa? 1,5 jam. 90 menit. Hitunglah 100 menit. Jadi setelah pukul 7 100 menit. Jadi ya 9 kurang suku. 9 kurang suku, Anda sekarang ini disunahkan untuk sholat duha pukul 9 kurang suku. Mulai disunahkan Anda sholat duha. Tidak terlampau awal juga tidak terlampau akhir. Ila rub'un nahar. Wa ta'khiruha ila rub'un nahari afdal. Tumma raq'atal ihram. Setelah sholat, dan sholat duha ada doanya. Allahumma inna duha wal baha. Dan fadilahnya sangat besar sekali. Fadilahnya sangat besar. Dibilang setiap kita ini mempunyai 360 persendian. Semuanya kena sedekah. Dan kalau Anda sholat duha 4 rakaat, sudah dihitung Anda bersedekah di setiap persendian ini. Begitu pula sholat duha ini melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki. Penuntut ilmu minimum setiap hari 4 rakaat. Macam-macam Anda Ustaz Fatih, Anda Ustaz Alam. Minimum sholat duha itu berapa? 4 rakaat. Tidak boleh 2. 2 itu kurang. Orang-orang malas, orang-orang office, orang-orang bekerja 2 rakaat. Penuntut ilmu berapa? 4 rakaat. Banyak sekali hadis-hadis di sini saya dibilang barang siapa sholat duha rakaataini lam yuktab minal ghafilin au arba'an kutibat
minal muhsinin, au sittan kutibat minal qanitin, au thamaniyan kutibat minal faizin, au ashran lam yuktab alaihi dzambun dzalikal yaum, lam yuktab alaika dzalikal yaum dzambun, au sintai asyar banallahu laka baitan fil jannah. Tengok. Setiap dua itu mempunyai faedah yang banyak. Faedah yang banyak. Duha penting, sangat penting sekali. Jangan sampai ditinggalkan sholat duha ini. Dan yang paling penting untuk kita yang bekerja ini, sholat duha ini melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki. Yang tak punya uang, berarti sholat duhanya kurang. Kalau bab rezeki ini orang suka semua. Kena semua. Rajin. Tumma rokaatal ihram, setelah sholat duha, yang afdol setelah sholat duha adalah 2 rakaat ihram. Rakaat ihram ini bukan setelah ihram, tapi sebelum ihram. Kalau belum pernah umrah ya Ustaz. Sudah pernah umrah Ustaz? Ustaz Alang sudah pernah? Belum. Alhamdulillah saya baru umrah kemarin ini. Setelah raya saya pergi 10 hari. Alhamdulillah. Di Bir Ali, biasanya kalau orang-orang yang dari Madinah dahulu itu nanti ihramnya di Bir Ali. Ada masjid namanya Masjid Bir Ali. Di Bir Ali itu Anda sholat sunnah ihram, kemudian ihram, baru berangkat apa namanya? Baru berangkat ke Mekah. Berbeza dengan rakaat tawaf. Rakaat tawaf ini setelah tawaf, bukan sebelum tawaf. Bila akhir umrah? Ustaz Tuan Azmi? Belum lagi. Insyaallah nanti kedepannya sering umrah. Rakaat ihram sebelum ihram. Rakaat tawaf setelah tawaf. Jangan terbalik. Ada orang ihram dahulu baru sholat, atau sholat dahulu baru tawaf. Terbalik itu. Sholat dahulu baru ihram, tawaf dahulu baru sunnah saja itu. Sunnatul tawaf wa sunnatul ihram wa rakaat tahiyah. Setelah itu rakaat tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan 2 rakaat tahiyatul masjid ini boleh dengan sholat apapun. Anda nak sholat duha, Anda nak sholat fardu, boleh bila-bila Anda masuk masjid ini sudah dekat dengan iqamatis sholat. Tak ya sholat tahiyatul masjid, bahkan ketika itu sholat tahiyatul masjid dimakruhkan, karena Anda boleh terlewat sholat fardu dengan imam. Terus macam mana Habib? Tunggu saja, takyah duduk, tunggu sholat dengan imam, takbir dengan imam, diniatkan sekali takbir tahiyatul masjid. Kalau Anda tak niat, menurut Imam Romli dapat, karena hadis mengatakan, tengok, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Minimum 2 rakaat, sholat apapun itu. Yang penting 2 rakaat. Tapi menurut Ibn Hajar, kalau Anda tidak niat tahiyatul masjid, Anda tidak mendapat pahala. Tapi Anda tidak melakukan sesuatu yang makruh. Karena Anda sudah sholat 2 rakaat, walaupun tidak niat tahiyatul masjid. Karena itu maknanya lam yutlaf ay sukutut tolab. Sukutut tolab. Tengok warok atat tahiyah. Summa sunnatul wudu. Maknanya rokaatul ihram, rokaatul tawaf, wa rokaatul tahiyah 1 derajat. Setelah itu baru sunnatul wudu. Baru sunnatul wudu. Tengok wa tahsulut tahiyah bi fardin au naflin. Dan sholat tahiyatul masjid ini boleh terjadi dengan sholat fardu atau sholat sunnah. Rok'atani au aktar nawaha aula. Anda berniat tahiyat atau tidak?
berniat. Nah, ini di sini ada sedikit perlu dijelaskan. Maknanya kalau Anda fardu, sholat duhur, Anda masuk masjid, kemudian Anda sholat fardu duhur, tahiyah sholat tahiyah, Anda sudah tidak disunahkan sholat tahiyah lagi. Lah, tidak disunahkan sholat tahiyah ini, apakah Anda mendapat pahala tahiyatul masjid atau tidak? Di situ ada khilaf. Suf, tengok. Tsummal murad bi husuliha bi ghairiha inda adami niyatiha suqutut talab bidzalika. Kemudian makna husulkan tahsulu tahiyah. Apa makna tahsul ini? Suqutut talab. Makna suqutut talab tidak diminta lagi. Tidak diminta lagi, berbeda loh ya. Tidak diminta itu maknanya Anda tak sholat pun tak apa-apa. Anda sudah sholat duhur, tapi Anda tidak berniat tahiyatul masjid. Apakah setelah Anda sholat duhur, Anda masih disunahkan tahiyatul masjid? Tidak. Tasqutut tolab. Oke. Ketika sukutut tolab ini dapat pahala apa tak? Kalau tolab ini masih ada, Anda tidak sholat dan Anda duduk, hukumnya makruh. Tapi kalau Anda sudah sholat, tapi bukan sudah sholat, bukan tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, tak makruh. Tapi kalau Anda tak sholat, kemudian duduk dan belum tahiyatul masjid, makruh. Itu maknanya sukutut tolak. Ini penting sekali, itu maknanya sukutut tolak. So, tengok. Wa tahsulu fadilatuha aidon innawaha wa kada in lam yanwiha inda romli. Kalau Anda sholat duhur, kemudian Anda gabung dengan tahiyatul masjid, Anda pun mendapat fadilah tahiyatul masjid. Walaupun Anda tidak berniat tidak berniat tahiyatul masjid menurut Imam Romli. So, wa kada in lam yanwiha inda romli wa kalamul musannaf yahtamiluhu. Terus Romli mengatakan kalau Anda sholat duhur saja tidak menggabung dalam sholat duhur tahiyatul masjid, Romli pun mengatakan Anda sudah mendapat pahala tahiyatul masjid. Ibn Hajar tidak mendapat. Musannaf amik yang mana? Amik Ibn Hajar atau amik Romli? Dua-duanya boleh. Dibilang kalau musannaf ini tak jelas dia ikut mana. Tahsulu saja. Tahsulu ini mungkin sakotot tolak bidunil ajar, wa huwa madhabu Ibn Hajar, wa mungkin sukutut tolak ba'ahsuli thawab, wa huwa madhabur Romli. Karena itu kan wa kalamul musannaf yahtamiluhu wa yahtamilu annal murad bi husuliha sukutut talabi faqat. Ya, tak tahu yang mana. Na'am innafaha la yahsulu lahu fadlaha wa la yasqutu talabuha. Kalau dia nafaha usolli fardhu dhuhri duna tahiyatul masjid, Allahu akbar. Lah, itu memang dia tak dapat. Dia nafaha dia. Kemudian sama dengan tahiyatul masjid itu sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini boleh Anda gabung dengan sholat apapun. Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah wudhu. Setelah wudhu bila? Banyak yang mengatakan sebelum air ini kering, masih basah disunahkan sholat sunnah wudhu. Ada yang mengatakan sebelum batal. Sebelum batal itu boleh Anda sholat apapun. Setelah wudhu Anda sholat fardu, sekalian diniatkan tahiyat, sekalian diniatkan sholat sunnah wudhu. Tapi sholat sunnah wudhu derajatnya masih di bawah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau Anda tidak sempat tahiyatul masjid, disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. 4 kali. Kenapa? Karena subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau dikatakan al-baqiyatus sholihat, di dalam beberapa riwayat 4 kali daripada baqiyatus sholihat pahalanya sama seperti 2 rakaat. Sama seperti 2 rakaat. Karena itu baqiyatus sholihat ini dalam keadaan darurat bisa mengganti tahiyatul masjid dan bisa mengganti sujud tilawah dan bisa mengganti sujud syukur.
Seronok kan? Wa tahsulu tahiyatu bi fardin aw naflin. Huwa rak'atani aw aktar. Nawaha aula. Wa tatakarrar bi takarrurid dukhul walau an qurbin. Dan terus disunahkan tahiyatul masjid itu dengan terulangnya masuk masjid. Masuk masjid, kemudian ada call, ada keluar call 15 menit, masuk lagi masjid. Sunnah tahiyatul masjid lagi. Wa tatakarrar bi takarrurid dukhul. Wa tafutu bil julusi amidan au nasiyan wa talal fasal. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu disunahkan sebelum ada duduk. Kalau sudah ada duduk, sudah tidak disunahkan tahiyatul masjid. Kalau Anda sengaja duduk sebentar pun, duduk, ya Allah, menyesal saya tahiyatul masjid, sudah tidak disunahkan lagi. Tapi kalau lupa sebentar tak apa-apa, kena lama baru tahiyatul masjid ini waktunya sudah keluar. Dibilang amidan walau qalilan au walau yasiran au nasiyan, walakin harus dengan syarat wa tolal faslu. Tulul fasl ini bagaimana? Bi qadri rak'ataini bi aqalli mujzi. Dengan 2 rakaat dengan minimum. Jadi tiba-tiba masuk masjid kemudian duduk, lupa dia kalau belum tahiyatul masjid. Lama, duduknya lama. Lama itu dengan kadar apa? Dengan kadar sholat 2 rakaat. Lama dengan kadar sholat 2 rakaat. Kalau dia duduk ketika masuk masjid, dia lupa duduk dan duduknya itu selama sholat 2 rakaat, maka dia sudah tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Dia sudah buat makruh. Dia sudah buat makruh. Dibilang la bil qiyami wa intol. Dia masuk masjid berdiri saja 1 jam. Setelah 1 jam dia sholat tahiyatul masjid, tak apa-apa. Karena sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Kalau dia berdiri lama, tak apa-apa. Atau dia duduk, tapi memang dia nak sholat sunnah dalam keadaan duduk, tak apa-apa. Karena sholat sunnah apapun boleh dalam keadaan duduk, dapat pahala setengah. Dibilang la bil qiyam wa intola wa qasada bil i'rad anha inda ibn Hajar. Dibilang dia masuk masjid tapi tidak duduk, dia berdiri lama, dan saya tidak mau sholat tahiyatul masjid. Memang saya tidak mau langsung sholat karena memang saya tidak mau sholat tahiyatul masjid. Dia berdiri setengah jam, bertobat, ya Allah, kenapa saya cakap macam itu? Sekarang saya nak sholat tahiyatul masjid, tak apa-apa. Karena sholat tahiyatul masjid waktunya belum keluar selama dia belum duduk. Kalau dia masih berdiri, walaupun dia bermaksud untuk tidak tahiyatul masjid, tetap waktunya masih belum keluar. Wa tafutu bil julusi amidan au nasiyan wa talal faslu. Wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini. Nah, ini adalah sholat rawatib, tapi yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah kan 2 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur, setelah maghrib dan setelah isya. 10 ini ditambahi lagi 2 rakaat sebelum duhur. Maknanya sebelum duhur itu 4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat tidak muakkadah. Ditambahi lagi rak'ataini ba'dahu. 2 rakaat sebelum duhur atau sebelum Jumat, 2 rakaat setelah duhur atau setelah Jumat. Wa arba'un qoblal asar. 4 rakaat sebelum asar. So, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'ataini qoblal maghrib wa qoblal isya. Berarti berapa? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat setelah asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 12. 12 ghairu muakkadah, 10 muakkadah. Maknanya muakkadah dan ghairu muakkadah ada 22. Wa indas safari fi baitihi. Begitu pula di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah safar. Sholat sunnah apa? Safar. Itu biasa itu kalau kita nak bepergian, sebelum keluar dari rumah disunahkan untuk sholat sunnah safar di rumah. Datang dari safar
Disunahkan juga untuk sholat, tapi bukan di rumah, di masjid. Di masjid. Sebelum masuk rumah ke masjid dahulu sholat sunnah kudumus safar. Al kudum minas safar. Nah, bepergian sholat sunnah safar. Datang dari bepergian sholat kudum minas safar. Ada lagi di sini disebutkan sholat sunnah untuk rodudollah. Ini penting ini. Barang-barang Anda hilang, disunahkan sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan barangku yang hilang. Namanya sholat sunnah rodudollah. Pernah praktekkan ini? Pernah praktekkan biar tak lupa. Ada yang hilang, handphone hilang kah, uang hilang kah, istri hilang tak ya. Sholat sunnah rodudollah. Usolli sunnah rodudollah. Terus dikatakan warat ata rodudollah. Yaqulu ba'dahuma Allahumma radaddollata Allahumma radadollah wahadid dolal tahdi minad dolal rudda alayya dolati bi izzatika wa sultanika fa innaha min ato'ik. Allah, ini saya belum pernah praktekkan ini. Saya ketika baca ini seronok nih, saya bilang seronok ini. Karena orang-orang kalau sudah terlampau banyak kerja, terlampau banyak urusan, kadang lupa. Ini saya letak mana. Saya berkali-kali macam itu. Saya hanya berdoa saja. Bila-bila dikembalikan, bila-bila oleh Allah tak. Tapi mungkin kalau sholat mungkin dikembalikan semua. Dibilang qala suyuti idza nazala bihi dzikun aw syiddatun aw khasasah fil rizq aw mata lahu nahwu waladin aw qaribin aw ahzanahu amrun walit taubati walau min saghirah yaqulu ba'dahuma Allahumma inni atubu ilaika min dzambi kadza Allahumma inna hadza akhiral ahdi. Boleh orang tak punya uang, orang risau, disunahkan juga sholat sunnah. Dibilang ada 2 rakaat untuk orang yang keluar daripada hammam. Hammam ini bukan ini, maksudnya tempat mandi itu sauna. Waliman dakhala ardon la yu'badullahu fiha. Masuk ke sebuah desa yang tidak ada muslim sama sekali. Disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Tak, di sini ada yang menyembah Allah. Walil musafir idza nazala manzilan. Kalau ada musafir menginap di hotel atau apa, disunahkan sholat sunnah di tempat itu. Waliman marra bi ardin lam yamur biha qat. Lewat jalan yang belum pernah ada manusia, lama ini seram sekali ini. Saya pernah lewat jalan situ, kawasan hunian liar, takut saya. Walil qatl, orang nak di execution, nak dibunuh, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Walil khuruj min masjidi sallallahu alaihi wasallam, sebelum keluar daripada masjidnya Rasul disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Wa inda safari fi baitihi wa indal qudumi fil masjid wa sholatil istikharah. Begitu pula sholat istikharah. Sholat istikharah ini banyak sekali orang-orang ini salah paham. Dikira sholat istikharah ini, setiap sholat istikharah dia nanti akan bermimpi. Nanti mimpi itulah adalah hasil daripada sholat istikharah. Tidak mesti ada sholat istikharah Allah menunjukkan apa yang baik melewati mimpi. Akan tetapi apa yang Anda rasa itu benar, apa yang Anda rasa itu baik. Anda tidak tahu ini yang mana ini yang baik, yang ini atau yang ini. Anda sholat istikharah kemudian Anda berdoa, doanya ma'ruf yani Allahumma inni astakhiruka bi ilmi wa banyak sekali doanya panjang. Anda boleh tengok di internet doa ini. Setelah itu Anda tunggu sampai insyirah sadr. Oh, contohnya ya, saya nak buka kedai apa? Kedai kitab atau kedai makanan. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Kemudian Anda istikharah. Tunggu sampai hati ini mantap di. Tunggu sampai hati ini mantap di mana namanya? Di salah satu.
Oh, saya mantap di kedai makanan. Bismillah. Kalau memang makanan ini tidak baik, Allah akan buat hal yang mana Anda akan beralih ke kitab. Itu faedahnya istikharah. Ada saja. Kira-kira Anda tersilap di sini, Allah akan langsung balik ke. Bahkan mungkin Anda buka kedai makanan itu adalah cara yang benar untuk membuka kedai kitab. Anda tak tahu, Sob. Tak tahu. Tapi Allah lebih mengetahui cara yang benar bukan macam ini tapi macam ini. Karena Anda istikharah, saya pandu Anda untuk jalan yang benar. Mungkin kalau Anda langsung buka kedai kitab, Anda tak akan survive. Tapi karena Anda buka kedai makanan dulu 1-2 tahun, Anda kenal banyak orang, banyak tolib ilim, akhirnya Anda boleh. Subhanallah, itu Anda tak tahu sama sekali. Ya namanya rencana Allah lebih detail daripada rencana kita. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, istikharah, hasil daripada istikharah itu belum tentu melewati mimpi. Tapi cukup dengan mantapnya hati Anda di mana, itu sudah diambil daripada, itu adalah hasil daripada istikharah. Dibilang fa'in lam yansyarih akhara imkankan. Saya sudah sholat 3 rakaat, sudah 3 hari, tapi hati masih belum mantap. Takhir dulu sekejap. Kalau mungkin. Kalau tak mungkin, Anda kira mana yang baik, bismillah. Kalau memang ini tak baik, Allah akan pandu yang lain. Wa illa syara'a fi ma tayassar fa fihi al-khairu insyaallah taala. Intinya istikharah itu tidak harus melewati mimpi. Cukup dengan mantapnya hati. Wal hajah. Setelah sholat istikharah adalah sholat hajah. Sholat hajah itu sholat 2 rakaat, kemudian berdoa bahwasanya saya mempunyai hajat sesuatu. Ini kena setiap hari kena sholat. Karena kita mempunyai banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul awwabin. Begitu pula sholat awwabin. Dibilang sholatul awwabin wa akmaluha ishruna rakaatan bainal maghrib wal isya wa tandariju fi ghairiha inda ramli wa aqalluha rakaah. Sholat awwabin ini 20 rakaat antara maghrib dan isya. Anda boleh sholat awwabin ini macam mana ya? Digabung dengan sholat yang lain. Maknanya saya ingin ba'diyatul maghrib 2 rakaat plus awwabin, boleh. Menurut Imam Romli. Dan minimum sholat awwabin itu 2 rakaat, maksimum berapa? 20 rakaat. Ada lagi saya kalau tak silap sholatul ghaflah. Tak silap sholatul ghaflah itu siang hari atau siang hari macam itulah. Dekat-dekat duhur. Karena pada saat itu banyak orang itu ghaflah anillah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang pukul 12, 12:30, 12 suku, orang tak ada ingat Allah. Sikit ingat makan ya. Kejap lagi sudah lunch. Nak makan apa? Pada saat banyak orang tak ingat Allah, Anda sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah ghaflah. Karena ketika itu banyak sekali orang ghaflah. Wa sholatut tasbih. Sholat tasbih wadah, banyak sekali orang sholat tasbih dan faedahnya sangat besar sekali. Sampai Imam Subuki mengatakan barang siapa mendengar hadis tentang fadilah sholat tasbih kemudian tidak sholat tasbih, maka dia itu meremehkan pahala. Sholat tasbih niat sholat tasbih boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh langsung 4. Arba'u raka'atin yaqulu fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah wa surah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah Al-Fatihah dan surah sebelum rukuk, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15. Setelah 15, rukuk 15, rukuk 10, i'tidal 10. Sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud yang kedua 10. Semuanya 75. Setiap 1 rakaat berapa? 75
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau 4 rakaat berapa? 300. Dibilang hadisnya walau kanat dunubuka mithlu walau kan dunubuka mithla zabadil bahri aw ramla alijin ghafarallahu laka. Kalau Anda konsisten sholat tasbih, walaupun dosa-dosamu itu sangat banyak sampai dibilang seperti buih di lautan atau seperti debu-debu atau pasir di padang pasir, Allah akan tetap ampuni. Allah akan tetap ampuni. Sholat tasbih itu kalau boleh tiap hari alhamdulillah, kalau tak boleh tiap minggu, kalau tak boleh tiap bulan, kalau tak boleh tiap tahun, kalau tak boleh minimum seumur hidup 1 kali. Wa man fatathu sholatun muaqqatah qadha. Dan tidak hanya sholat fardu yang boleh diqadha, sholat sunnah pun juga boleh diqadha. Sholat sunnah pun juga boleh diqadha. Tapi tidak semua sholat sunnah yang boleh diqadha adalah sholat sunnah tertentu. Di dalam kitab Irsyad bin Mukri mengatakan wa tuqdha dzatu waqtin wa adatin la sabab. Sholat sunnah yang boleh diqadha adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu atau yang Anda terbiasa melakukannya walaupun tidak punya waktu, dan bukan sholat sunnah yang mempunyai sebab, macam sholat khusuf. Tak ada waktunya tapi ada sebabnya. Bila jam berapa sholat khusuf? Tak tahu saya. Yang penting ada gerhana, sholat sunnah khusuf. Istisqa saya tak tahu. Berbeda dengan duha. Duha ada waktunya, dari tulu'ul syams qadra rumhin sampai istiwa. Sholat witir bila? Sholat witir itu mulai setelah sholat isya sampai tulu'ul fajar. Ada waktunya. Yang ada sebabnya tidak boleh diqadha. Tidak bisa diqadha. Sholat istisqa tidak bisa diqadha. Sholat khusuf tidak boleh diqadha. Sholat khusuf tidak boleh diqadha. Sholat radud dhalah tidak boleh diqadha. Tapi yang mempunyai waktu bisa diqadha. Kan itu kan? Wa man fatathu sholatun muaqqatah. Barang siapa yang terlewat sholat yang mempunyai waktu, dia boleh mengqadhanya. Atau sholat yang tidak mempunyai waktu tapi dia mempunyai adat. Contohnya, saya ini setiap pukul 11 saya sholat sunnah 4 rakaat. Saya tak tahu adat macam itu. Ayah saya cakap sholat 4 rakaat, saya lakukan saja. Nah itu kan adatnya dia untuk sholat 4 rakaat setiap pukul 11 malam dan siang. Suatu saat pukul 11 ini dia lupa atau tertidur atau sakit, boleh diqadha. Walaupun ini adalah sholat sunnah mutlak yang tidak mempunyai waktu tertentu. Tak macam sholat duha, tak macam sholat witir. Kenapa? Irghaman li syaitan, agar syaitan marah karena Anda tidak meninggalkan adat yang baik. Coba tengok. Ibaratnya wa tuqdha dzatu waqtin wa adatin lasabab. Dan yang boleh diqadha adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu dan Anda terbiasa, yang Anda mempunyai adat di dalamnya, bukan sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang mempunyai sebab tidak bisa diqadha. Oh, kemarin ada sholat sunnah khusuf, saya tak ikut, saya nak qadha, tak boleh. Karena sholat sunnah khusuf tidak mempunyai waktu tapi mempunyai sebab. Pukul berapa tak tahu. Tunggu sampai gerhana. Gerhana mula Anda sholat, gerhana selesai, waktu belum habis. Gerhana matahari pun juga sama. Tidak boleh diqadha. Begitu pula sholat jenazah juga tidak boleh diqadha. Saya tak qadha sholat jenazah, tak boleh. Kenapa? Karena itu dzatu sabab, walaysa dzatu waqtin. Bila sholat jenazah pukul berapa tak tahu. Tengok matinya bila, tengok matinya bila, dianunya bila, baru ada sholat jenazah. Wa man fatathu sholatun muaqqatah qadhaha. Dibilang nadban wa intola zaman lil amri bihi. Seperti sholat sunnah, sholat duhanya itu sunnah, mengqadha sholat duha pun juga
sunnah. Wala yakdi malahu sebab tengok. Dan tidak mengkodok sholat sunnah yang mempunyai sebab kal kusufi wa tahiyah. Seperti sholat kusuf dan tahiyah. Tahiyatul masjid kan tidak ada waktunya kan. Bila pukul berapa tak tahu. Yang penting Anda masuk masjid, Anda disunahkan sholat tahiyah. Bila ya wallahu a'lam. Bila Anda masuk, wallahu a'lam. Macam itu sholatnya. Karena Anda tidak tahu bila Anda masuk masjid, saya pun tidak tahu bila disunahkan tahiyatul masjid. Yang penting setiap Anda masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Itla madkhala lil qada' fi dariha idfi'luhu li alim. Wala yakdima lahu sabab wala hasra li naflil mutlak, dan tidak ada batasan untuk naflil mutlak. Dan kalau Anda anak sholat sunnah mutlak tidak ada batasannya. Berapapun Anda boleh, Anda sanggup, Anda boleh sholat nafil mutlak. Fa in ahrama bi aktsara min raqatin falahu an yatasyahada fi kulli raqataini aw kulli thalathin aw arba. Kalau Anda sholat naflul mutlak di atas 1 rakaat, di atas 1 rakaat, 2, 4, 3, 6, 10, Anda boleh tasyahud setiap 2 rakaat, atau setiap 3 rakaat, atau setiap 4 rakaat. Oh, saya 10. Tasyahud awal 2, nanti di rakaat keempat tasyahud lagi, rakaat keenam tasyahud lagi, 8 tasyahud lagi, terakhir tasyahud lagi. Boleh. Tapi Anda tidak boleh tasyahud setiap rakaat, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada sholat yang tasyahudnya setiap 1 rakaat salam. Dibilang, kenapa boleh 2 atau 3 atau 4? Karena ada sholat semacam itu. Tengok ya. Ada sholat semacam itu. Sholat subuh 2 rakaat tahiyat. Sholat maghrib 3 rakaat tahiyat. Sholat duhur 4 rakaat tahiyat. Tapi witir setiap 1 rakaat tahiyat tuh iya. Witir setiap 1 rakaat tahiyat, tapi sebelumnya itu 2. Sedangkan Anda ini nak sholat 2 rakaat, 1 rakaat salam, 1 rakaat salam. Adakah sholat macam itu? Di witir Anda tak boleh macam itu. Karena witir itu 1 rakaat salam ya. Kalau itu buat 3, 1 salam, 1 lagi salam, sudah bukan witir. Karena 1 witir, 1 juga witir, 1 tambah 1 2, bukan witir lagi. Wah, kan? Jadi saya nak sholat 2 rakaat. Rakaat pertama saya tahiyat, rakaat kedua saya tahiyat. Tak boleh. Kalau Anda nak buat 10, 2 tahiyat, 2 tahiyat, 2 tahiyat, 2 tahiyat boleh. Tapi setiap rakaat usolli sunnatul naflil mutlak 10 rakaat. Rakaat pertama tahiyat,